Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tentang keterkaitan indera penglihatan dan sifat cahaya. Tema 5, muatan IPA. Untuk itu, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian tahu mengapa kita bisa melihat benda di sekitar kita? Kita bisa melihat benda yang ada di sekitar kita karena dua faktor, yaitu adanya cahaya dan adanya indera penglihatan atau mata. Pada dasarnya, mata kita menangkap pantulan cahaya dari suatu benda. Misal, ada jam di depan kalian, maka sebenarnya cahaya yang terpantul dari jam itu yang diteruskan atau yang masuk ke mata kita. Bukan cahaya masuk ke mata kemudian dipantulkan ke jam, tetapi cahaya mengenai jam itu, baru jam itu memantulkan ke mata. Baiklah, kita mulai dengan cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk energi. Energi cahaya ini berbentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang getarannya berupa medan listrik dan medan magnetik. Cahaya merupakan bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya membuat kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita, dan sumber cahaya terbesar adalah matahari. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat cahaya banyak manfaatnya bagi kehidupan. Apa saja sifat cahaya itu? 1. Cahaya merambat lurus. Berkas cahaya merambat lurus, artinya jika terhalang tembok atau benda gelap, berkas cahaya tidak dapat dilihat. Coba kalian amati peristiwa berikut. Pada karton yang sudah dilubangi secara urut, kalian bisa mengamatinya bahwa lilin yang menyala atau cahaya dari lilin tersebut bisa kalian lihat melalui lubang pada karton tersebut. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dari lilin itu hanya bisa merambat melalui lubang karton yang sudah disiapkan secara urut. Contoh pemanfaatan dari sifat cahaya merambat lurus ini adalah pada lampu senter dan lampu sorot. Juga pada sinar matahari yang masuk ke ruangan melalui ventilasi udara itu akan tampak seperti garis-garis lurus. Hal ini juga membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Karena cahaya merambat lurus, sehingga benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya akan membentuk bayang-bayang. Silahkan kalian perhatikan bayang-bayang dari anak tersebut. Ketika di belakangnya ada matahari, sinar matahari atau cahaya matahari itu terhalang oleh tubuh anak tersebut, karena tubuh anak itu termasuk benda gelap. Jadi, cahaya matahari akan membentuk bayang-bayang dari anak tersebut. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut benda bening, contohnya kaca. Dan benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya dinamakan benda gelap, contohnya kertas, karton, triplek, kayu, batu, dan tembok. Coba kalian amati aktivitas yang dilakukan oleh anak tersebut. Gelas kaca yang disinari oleh lampu senter, maka berkas cahaya dari lampu senter tersebut dapat menembus gelas kaca yang ditangkap oleh kertas.
akan membentuk lingkaran seperti bentuk dari senter. Jadi jelas ya, pada aktivitas ini cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Akibat pemantulan cahaya ini, maka kita dapat melihat bayangan suatu benda. Pemantulan cahaya ada dua jenis, yaitu pemantulan baur atau difus dan pemantulan teratur. Pemantulan baur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar pantulnya tidak beraturan. Sedangkan pemantulan teratur merupakan pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengkilap, misalnya cermin. Dan sinar pantulnya memiliki arah yang teratur. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar A dan gambar B. Pada gambar A, nomor 2 itu menunjukkan permukaan yang rata, licin atau mengkilap. Kemudian nomor 1 pada gambar A itu menunjukkan sinar datangnya, dan garis merah yang ditunjukkan angka 3 itu adalah sinar pantul. Jadi pada gambar A ini menunjukkan pemantulan yang terjadi pada bidang yang rata, datar atau mengkilap. Jadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata, datar atau mengkilap, maka akan dipantulkan secara teratur atau disebut dengan pemantulan teratur. Kemudian silahkan kalian amati gambar B. Gambar B ini menunjukkan bahwa cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak teratur. Karena mengenai permukaan benda yang tidak teratur, maka cahaya juga dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan. Sehingga pada gambar B ini disebut dengan pemantulan baur atau difus atau tidak beraturan. Pada pemantulan cahaya terdapat hukum pemantulan cahaya atau lebih dikenal dengan hukum Snellius. 1. Sinar datang garis normal dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat cahaya keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Cahaya akan dibiaskan jika merambat melalui medium atau zat perantara yang berbeda kerapatannya. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Coba kalian amati gambar berikut. Gambar sebelah kiri adalah pembiasan cahaya yang terjadi dari medium udara ke air. Yang atas itu udara, yang bawah air. Jadi udara itu lebih renggang daripada air. Udara di sini termasuk medium yang renggang. Air termasuk medium yang lebih rapat daripada udara. Jadi pembiasannya memakai rumus untuk lebih mudahnya renggang, rapat, rapat. Renggang artinya udara sebagai medium renggang, rapat artinya air itu lebih rapat daripada udara, dan rapat yang terakhir itu merupakan mendekati garis normal. Kemudian gambar sebelah kanan adalah pembiasan dari medium air ke udara. Yang atas silahkan kalian lihat ya, yang atas air, yang bawah udara. Kita menggunakan rumus agar lebih mudah untuk menentukan mendekati apa menjauhi garis normal, memakai rumus rapat, renggang, renggang.
Rapat artinya air itu adalah medium yang lebih rapat. Kemudian udara ini adalah medium yang lebih renggang daripada air tadi. Nah, kemudian renggang berikutnya ini maksudnya menjauhi garis normal. Jadi kalian perhatikan rapat yang terakhir ini kan yang pertama tadi ada rumusnya renggang, rapat, rapat begitu. Rapat yang terakhir itu maksudnya mendekati garis normal. Kemudian yang kedua ada rumus rapat, renggang, renggang. Nah, renggang yang terakhir ini maksudnya menjauhi garis normal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa pembiasan ini terjadi pada dasar kolam yang airnya jernih itu terlihat lebih dangkal. Kemudian sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air itu terlihat bengkok. Kemudian posisi ikan yang diamati oleh pengamat dari permukaan kolam itu juga akan berbeda dari posisi ikan yang sebenarnya. Dan tentunya masih banyak lagi peristiwa pembiasan cahaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan atau dispersi cahaya. Peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih itu disebut dengan cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini juga bisa dibuktikan pada peristiwa terbentuknya pelangi ya. Pelangi yang berwarna-warni itu sebenarnya terbentuk dari penguraian cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Dan ini adalah bentuk prisma ya yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa cahaya putih itu bisa diuraikan menjadi warna Mezikuhibiniu. Dan peristiwa ini secara sederhana juga bisa kalian buktikan dengan memakai cakram warna. Jadi cakram warna ini adalah berbentuk piringan kecil dengan 7 warna yang tersusun seperti warna pelangi. Dan ketika cakram warna ini diputar, maka 7 warna itu akan terlihat menyatu menjadi warna putih, mendekati warna putih ya. Hal ini membuktikan bahwa warna putih atau warna polikromatik itu tersusun dari beberapa warna monokromatik, yaitu Mezikuhibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mata. Karena keterkaitan mata atau indera penglihatan dengan cahaya ini sangat erat. Silahkan kalian perhatikan bagian-bagian mata berikut. Dan mata itu berfungsi seperti teropong. Cahaya yang masuk ke mata melalui kornea menembus lubang kecil yang bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Jadi kornea ini adalah lapisan yang paling luar, lapisan bening dari mata. Dan retina ini adalah tempat pembentukan bayangan. Lebih rincinya bisa kalian amati fungsi bagian mata sebagai berikut. Kornea menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Iris memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Otot mata mengatur gerakan bola mata. Syaraf mata meneruskan rangsang cahaya ke otak. Pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Retina membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh syaraf mata ke otak. Koroid mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Sklera melindungi dan memperhatikan bentuk bola mata.
Lensa memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Bintik buta menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Bintik kuning tempat jatuhnya bayangan. Vitreous humor menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Aqueous humor membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Kemudian bagaimana mata bisa melihat benda? Cahaya yang mengenai benda itu akan dipantulkan ke mata. Jadi benda itu yang memantulkan cahaya ke mata. Mata, bagian mata yang menerima cahaya pertama kali adalah kornea. Kemudian diteruskan ke pupil, lensa mata, retina, syaraf optik, otak, dan dihasilkan bayangan benda. Sehingga kita bisa mengetahui yang di depan kita atau yang kita lihat itu adalah suatu benda tertentu. Jadi intinya adalah cahaya yang mengenai benda, kemudian benda memantulkan ke mata. Dan inilah prosesnya bagaimana mata kita bisa melihat suatu benda. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Silahkan kalian pelajari dan semoga kalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.